Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas PBQ 2 bersama Ustazah Silvianti. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga umatnya akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya penyampaian materi oleh Ustazah Silvi. Kepada Ustazah Silvi, waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pagi ini ya, alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan makharijul dan sifatul huruf. Dan insya Allah kita akan mulai hari ini dengan huruf ta, di mana kita telah mempelajari huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, ingat bahwa makharijul huruf itu ada 5. Yang pertama kita mulai dari al-halq kemarin, dari tenggorokan, lalu naik ke lisan atau lidah, gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar juga nggak cuma ada tenggorokan dan lidah, tetapi juga ada bibir, ada rongga mulut atau al-jauf namanya, ada pula rongga hidung atau al-khayshum. Nah, sekarang kita masuk karena kita sudah belajar di kaf dan qaf yang merupakan pangkal lidah, maka kita akan masuk ke huruf-huruf lisan lainnya, dan Ana mulai, kalau kemarin kita pangkal lidah, maka sekarang kita ada langsung ke ujung lidah. Nah, kita mulai dengan makharijul hurufnya dulu. Ingat bahwa kemarin kita sudah pelajari yang dari pangkal lidah. Loh, kok langsung loncat ke huruf yang di depan ya, di ujung lidah itu adalah supaya memudahkan kita ya, supaya memudahkan kita. Insya Allah nanti kita akan belajar kemarin dari pangkal, sekarang nanti dari depan menuju ke area belakang gitu ya. Di balik ini nanti akhirnya ketemu di tengah-tengah. Nah, kita akan mempelajari di sini sekarang adalah huruf ta. Huruf ta itu adalah huruf yang keluar dari lisan kita atau lidah. Lidah bagian ujung. Ujung itu berarti bagian depan ya, yang paling dekat sama gigi. Nah, di mana dia itu bertemu ujung lidah dengan gusi atau pangkal gigi seri bagian atas. Ini perlu diperhatikan adalah dengan gusi, tempat tumbuhnya gigi. Jadi bukan menemukan antara lidah dengan giginya, ya, bukan di belakang giginya, tetapi dengan gusi. Dan karena kemarin-kemarin Ana perhatikan masih kurang tepat ya, kadang-kadang kita yang mana sih yang gusi, mana sih yang ini. Maka Ana bawakan mulai sekarang adalah gambar-gambar yang mungkin mudah-mudahan bisa lebih memperjelas kita mengenai struktur lidah dan lain-lain gitu ya. Oke, yang pertama adalah struktur lidahnya sendiri. Nah, ini adalah bagian lidah. Jadi kalau kita lidah kita buka dan dilihat dari atas, tentu lidah ini ada yang bagian ke depan. Nah, ini yang dekat ke gigi depan ya, ke dekat bibir. Nah, ini yang ke arah ke dalam leher. Maka nanti lidah dibagi bagian, ada 3 bagian. Yang dipotong di sini, nah ini bisa dilihat ya. Nah, ini namanya ujung lidah. Lihat, ujung lidah itu adalah bagian depan lidah ini. Ya, cukup besar tempatnya. Dan bukan kepala lidah. Kepala lidah itu berarti yang paling ujung banget. Nah, itu bukan ya. Jadi kalau bahasa Arabnya, kalau kepala lidah itu ra'sun. Nah, tetapi yang kita pakai itu adalah ujung lidah. Nah, ini adalah namanya torof. Gitu ya.
Jadi harus diperhatikan bahwa lidah kalau kita bagi, maka kita bagi menjadi seperti 3 bagian begini. Maka yang di depan ini namanya ujung lidah. Dan bukan roksunnya, bukan kepala lidahnya, tetapi ujung lidah itu yang di bagian depan. Area di bagian depan. Nanti dibagi lagi ke belakang, nanti ada tengah dan pangkal di sini. Dan ada akar lidah. Gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin huruf ta. Maka kalau kemarin kaf dan kof itu ngomongnya pangkal lidah. Nah sekarang kita ngomongnya ujung lidah. Berarti di depan sini ya. Yang depan ini ketemu dengan bagian mana? Nah, kalau kita buka sekarang atasnya. Kalau tadi kan lidahnya nih. Sekarang kita buka bagian rahang atas. Maka kita kan bisa lihat ada gigi-gigi gitu ya. Nah, ini bisa merasakan sendiri atau bisa dilihat dari samping ya, gimana giginya tuh di sini gitu ya. Nah, yang disebut gusi atau bagian apa jadi yang disebut sebagai gusi atau tempat tumbuhnya gigi adalah yang bagian sini nih. Ya, di bagian yang ditunjukkan oleh panah. Jadi bukan giginya ya, tetapi di sini. Nah, disinilah tempat yang disebut sebagai gusi. Nah, atau tempat tumbuhnya gigi. Nah, kita akan mempertemukan ujung lidah tadi yang di sini dengan bagian sini. Ya, bagian gusinya tuh di sini. Jadi, kalau ditanya bertemu ujung lidah dengan gusi, itu bagian mana ya? Itu tadi gambarnya. Ya, jadi kita harus menemukan si ujung lidah tadi yang gambarnya bukan kepala lidah ya, tetapi bagian depan daripada lidah dengan gusi. Ya kalau kena gigi sedikit boleh, tetapi jangan diarahkan ke jadi titik pertama awal ketemu ujungnya tuh bukan di bagian belakang gigi, tetapi melainkan di gusinya. Gitu ya. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan bisa baca ta, ti, tu, gitu ya. Ta, ti, tu, ya. Sekarang kita belajar sifatnya supaya bisa lebih enak lagi kita untuk mempelajarinya. Kita harus lihat ya. Sekarang sifatnya. Di sini ada sifat yang dinamakan sebagai hames atau keluar hembusan udara ketika kita baca. Nah, tadi waktu pas baca ta, ti, tu, itu kan nggak kedengaran ada keluar udara ya. Iya, dia akan terdengar lebih tepatnya ketika dia sedang sukun. At. Jadi waktu kita lepaskan, ya, balik lagi ke gambar, pas kita lepaskan lidah dari bagian gusi sini atau pangkal gigi seri atas ini, ya, kita lepaskan at. Nah, gitu. Jadi keluar udara at. Jadi lepasnya itu udara itu adalah karena kita melepaskan lidahnya dari bagian pangkal giginya. Kita lepaskan maka keluar udara. At, gitu ya. Jangan ditahan at. Nah, kalau at berarti lidahnya masih tetap nempel nih, nggak boleh, jadi langsung dilepasin. Gitu ya. Itu adalah cara membaca huruf ta. Nah, cuman tidak boleh kita pas membaca huruf ta yang berharokat itu, kita mau kasih hembusan udara kan tadi. Tetapi akhirnya berlebihan. Akhirnya pas berharokat dia menjadi gini. Ta, ti, tu. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena apa? Karena sifat huruf ta yang kedua adalah syiddah. Ya, sifat yang kedua itu adalah syiddah. Syiddah itu tekanan suaranya kuat. Kenapa? Karena ada hantaman makhraj ini. Jadi ada tekanan pada makhraj, ya, tekanan pada makhraj. Makhrajnya di mana? Tadi lidah tadi, nih lidah tadi menempel pada gusinya dengan menempel kuat, gitu ya. Jadi pas bilang ta, nah karena menempelnya kuat, maka dia tidak akan keluar menjadi terlalu banyak udara yang terhembus. Ta, ti, tu, nah bukan menjadi ca. Nah kalau ca berarti itu biasanya yang kena itu bukan lagi ujung lidah, tetapi sudah ke tengah lidah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi yang kena ujung lidah, tapi bukan lagi kena ke gusi, melainkan ke bagian depan langit-langit mulut. Jadi salahnya udah salah makhraj. Gitu ya. Jadi hati-hati, tidak boleh berlebihan juga pada hamesnya. Kenapa? Karena bisa terjadi akibat
pengaruh dari makhraj yang salah. Jadi biasa aja. Ta, ti, tu, bat. Ya, lepaskan udaranya. Bat. Nah, terus kemudian tadi ya, selain itu kita bisa lihat pangkal lidah di belakang nih, pangkal lidah yang di belakang ini nih. Nah, pangkal lidah ini nih turun ya, atau kita sebut sebagai istifal, dan karena dia turun di sini makanya otomatis dia juga sebenarnya posisinya tidak ada yang terbuka, ada rongga yang terbuka di antara langit-langit atas dengan lidah, disebut sebagai infitah ya. Huruf ta. Nah, huruf ta ini adalah bagian dari huruf yang disebut susah oleh orang Arab. Gitu ya. Jadi hati-hati ketika mempelajari huruf ta ini. Ya, karena apa orang Arab aja bilang susah ya, jadi kita jangan bilang gampang. Kita akan mempelajari hukum tanwinnya, tajwidnya dulu. Nah, kita akan lihat ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ta. Ya, hukum yang pertama yang kita pelajari adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, maka kita hukumi sebagai ikhfa hakiki. Gimana? Bagaimana itu? Ya, jadi kan kita ketemu nun nih, nunnya kita temuin ta. Ini nunnya bakal menjadi samar ya dan didengungkan minimal 3 harokat. Dengungnya tipis, ya nanti dijelasin dulu ya nih. Dengungnya tipis, samarnya bersifat akrab dengan nun. Oke, kita balik ke gambar. Balik dulu ke gambar. Dengungnya tipis. Kenapa? Karena pangkal lidah turun. Ya, karena pangkal lidah turun. Jadi anta nggak mungkin dibaca menjadi dengan pangkal lidah naik anta. Nah ini nggak boleh. Ya kenapa? Karena memang bukan makhrajnya huruf ta. Ya pangkal lidahnya harus turun. Yang kedua, kita balik ke gambar yang bagian yang ini ya. Oke. Kalau huruf ta itu kan kita mengenakan ujung lidah tadi ke sini ya, ke gusi, ke tempat tumbuh gigi seri atas. Nah, tetapi kalau nun itu di mana? Nun itu di sini. Nah, yang ada tulisan bagian depan langit-langit mulut. Nah, dia ketemunya di sini. Dari sini sampai sini. Ya. Jadi dia deket tuh tempatnya. Jadi kita cuma mindahin. Kalau kita bilang an, gitu ya. Kita nempel lidahnya di sini. Nah, sekarang waktu pas mau baca karena ketemu ta, maka ujung lidahnya nggak lagi ditempelkan di sini. Tapi ke depan nih. Ya, jadi yang awalnya sekarang jadi an, ya gitu ya. Jadi dipindahin tempat nempel lidahnya. Jadi awalnya jadi ya maju dikit. Nah, gitu ya. Majuin. Ujung lidahnya harus nempel dan harus kena ke tempat tumbuh gigi seri atas itu. Gitu ya. Maka dia bunyinya masih deket sama nun. Kenapa? Karena ya posisi nempel, masih ada posisi nempelnya juga, dan masih deket posisinya dengan huruf nun tadi. Ya, maka ini dibaca antum wa in tubtum jannatun tajri, gitu ya. Jadi bunyinya akan tetap dekat sama huruf nun. Ya, karena apa? Tadi posisi nempelnya aja yang diubah. Gitu ya. Hanya posisi nempelnya yang diubah. Jadi kalau kita membaca huruf nun ketemu ta, lidahnya ingat tidak boleh lagi nempel di makhrajnya huruf nun. Nggak boleh di tempat sini, nggak boleh ya. Tapi pindahin ke depan. An, gitu ya. Harus pindahin ke situ. Oke, kita lanjut ke hukum yang kedua. Ketika mim sukun ketemu dengan huruf ta, ya ingat mim itu kan adalah huruf bibir, ketemu dengan huruf ta, maka nggak ada hubungannya ya, maka mimnya dibaca dengan jelas, ya atau kita sebut hukumnya namanya idhar syafawi. Maka hati-hatilah, tidak boleh kita membacanya dengan menahan huruf mim atau menambahkan dengung pada mim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Hati-hati, nggak boleh an'amta alaihim. Ya, nggak boleh tuh ditambahin dengung di situ. Ya,
Mim sukun ketemu ta harus dibaca idhar. Tapi hati-hati ya kalau lagi di ayat biasa tuh misalkan ada alaihim ta misalkan gitu ya. Ini kebiasaan kita kalau udah ada him itu suka kita pokoknya him kum gitu ya. Itu suka menambahkan panjang dengung pada mim. Nah, ini yang tidak boleh. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Ada lagi ketika huruf tak sukun ketemu dengan huruf po dan dal. Nah, huruf po dan dal itu adalah huruf yang sebenarnya satu makhraj sama huruf ta ya. Nanti ada hukum namanya idgham mutajanisain. Jadi taknya tidak lagi kita baca sukunnya yang punya sifat hamas. Ya, tadi kan huruf ta punya sifat hamas ya. Maka di sini ada contohnya yang di sini dulu taknya ketemu dal. Tadi kan awalnya tanya ada hamasnya, sukun. Waktu sukun ketemunya dal. Maka tidak lagi langsung tidak lagi ada hamasnya. Kenapa? Karena ta sama dal sama makhraj ya. Jadi langsung masuk ke dal dengan sempurna. Atqalat da'awa. Atqalat da'awa. Ini hati-hati asqalat. Nah, di sini asqalat. Nah, pas lat gitu ya. Itu tidak ada lagi lat da. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi harus langsung tetap diam di situ karena apa? Karena masuk ke makhraj huruf dal. Nah, sekarang ada tak sukun ketemu po. Kalau tak sukun ketemu dengan po, ya, maka sama, ini maksudnya sama ya. Ta sama po itu sama. Bedanya apa? Bedanya adalah pangkal lidahnya nanti dinaikkan. Maka sama tidak lagi keluar hamas. Maka bacanya langsung ke po. Hamma taifatan. Hamma taifatan. Ya, mau po, mau langsung naik. Ya, langsung ke huruf po. Gitu. Jadi jangan lagi dibaca jadi hamat po. Nah, nggak boleh. Ya, tapi dia langsung idgham kepada huruf po. Hati-hati ketika bacanya pakai Al-Quran Indonesia. Kenapa? Karena di Al-Quran Indonesia tetap tertulis di atas ta-nya itu ada sukunnya. Nah, tetapi walaupun ada sukunnya, kalau ketemu dengan tasydid di depannya, maka masukkan hukum tasydidnya ya. Jadi tidak ada lagi sifat hamas pada huruf ta. Begitu. Nah, maka tadi ini ada contoh ya di sini. Ini baca lengkapnya. Tatitubat. Ya, jangan lupa ada hamesnya. Ingat, jangan sampai bats gitu ya, karena bukan desis di situ. Di sini ada tutan, nanti tan ketemu ta berarti ada ikhfa ada ikhfa di situ ya. Kemudian tanitat, nah berarti ada hamesnya. Minal mutni ada hamesnya, mati tan ketemu ta lagi nanti ada ikhfa lagi ya, ikhfa lagi. Ada dengungnya. Tutan tanitat namina mutnimati tan tanita gitu ya. Jadi ada dengung, ditahan dan lain-lain. Nanti di rumah boleh semuanya saling ini disalin dan kemudian bisa latihan. Gitu ya. Ingat posisinya, jangan lupa maksudnya adalah ujung lidah, yang tadi ujung lidahnya udah dipastikan gambarnya ya, ketemu dengan gusi atau pangkal gigi seri bagian atas. Jadi arahnya ke arah gusinya, tidak ke arah dalam sini ya. Kalau ke dalam sini nanti jangan-jangan udah kelihatan tuh ujung lidahnya dari luar ya, nggak boleh. Oke. Kita masuk ke kesalahan yang terjadi ketika membaca huruf ta. Yang pertama, kita tahu tak itu hames ya. Nah, tapi hamesnya jadi berlebihan. Hamesnya berlebihan pada huruf tak yang berharokat. Nah, gitu ya maksudnya. Tak berharokat itu maksudnya berharokat hidup. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Jadi di sini ada contoh. Tatawaffahum. Tatawaffahum. Nih hati-hati, jangan berlebihan. Jadi seperti ini. Tatawaffahum. Ta. Ini enggak syiddah lagi namanya. Oke? Jadi sudah tidak syiddah lagi tuh. Jadi hati-hati
Jadi bacanya tatitu, jangan cacitu, gitu ya. Ada tempat di mana kita mungkin lebih lebih hamis daripada yang lainnya. Ca, tapi ya nggak boleh sampai ca gitu nggak boleh ya. Kayak ada huruf c-nya apalagi itu nggak boleh. Oke. Kemudian yang kedua, kesalahan yang mungkin adalah pada saat kita baca huruf ta yang sukun. Bisa jadi kita nggak keluar sifat hamesnya karena ketahan, tempel terus lidahnya, atau hamesnya, karena disebut hames, nggak ngerti kita bagaimana hames itu, bukannya cuma sekedar melepaskan ujung lidah, tetapi dia malah menjadi desis. Ya, yang seharusnya nih, yang kita nggak keluar hames, misalkan, tabat yada. Nah, itu nggak keluar tuh. Ya, harusnya gimana? Tabat yada, tabat yada. Gitu ya. Ya, tidak boleh juga menjadi gini. Tabat yada, tabat yada. Mudah-mudahan kedengeran ya. Bats. Nah, itu nggak boleh. Jadi kayak bats gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi hati-hati bukan menjadi desis, tetapi ini hanya lepaskan ujung lidah sehingga keluar udaranya. Yang ketiga, tawalud ketika membaca huruf tak sukun. Ini biasanya dikarenakan kita tidak mengeluarkan sifat hamesnya. Nggak dilepasin tuh ujung lidahnya dengan sempurna, yang benar gitu ya. Akhirnya lepasnya jadi mantul. Ya, contoh, yang sebenarnya, yang seharusnya dulu deh. Man khaffat mawazinu. Khaffat ma, ya, fatma. Nah, dibaca karena nggak keluar nih hamsnya. Man khaffat mawa, khaffat mawa. Jadi ada te di situ. Ya nggak boleh ya. Jadi hati-hati, keluarin aja udaranya. Jadi khaffat, nah lepasin lidahnya supaya nggak mantul-mantul. Oke, yang keempat, dan ini lumayan cukup sering kejadian bahkan bagi yang hafalan ya, jadi udah sebenarnya tajwidnya udah bagus. Menebalkan huruf ta ketika berdampingan dengan huruf yang semestinya kita baca tebal. Ya, huruf ta tadi kan sudah disebutkan bahwa huruf ta itu tipis. Baca pangkal lidahnya harus turun. Nah, tapi ini mau ketemu huruf yang tebal. Contoh yang pertama adalah ada ta ketemu dengan po. Po-nya sukun lagi. Yang seharusnya tapomain, ini apa? Tapomain, gitu ya. Ini harus di belakangnya ada nih, jadi nggak enak. Tapomain terbaca menjadi begini. Tapomain toto. Nah ini ya, jadi udah tok dulu. Padahal harusnya kan ta, gitu ya. Jadi kedua, qalu tallah. Qalu tallah. Ya. Ini hati-hati nih, Allah itu memang tebal. Hati-hati huruf depannya, apalagi ta ya, gampang banget untuk menjadi qalu tallah, tallah. Itu bukan to, tapi ta. Tallah. Ya. Dan ini lumayan cukup sering terjadi. Itu, apalagi ketemu Allah ya. Kalau po kan jarang-jarang, tapi kalau yang ketemu Allah lumayan sering nih. Oke, baik. Alhamdulillah. Ini adalah 4 kesalahan yang biasa kita lakukan. Eh, dikembalikan dulu kepada Ufti Ica sebagai moderator. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Zulfi atas penyampaian materinya. Baik, selanjutnya mau langsung baca atau ada yang mau bertanya dahulu, silahkan. Ada yang mau bertanya dahulu? Jika tidak ada, langsung. Ada sebentar, ada. Oh, Untuk pembagian lidah ujung, tengah, pangkal. Itu kalau misalnya lidahnya dalam kondisi santai, itu terletak pada gigi yang keberapa? eh, Ini kalau kalau lidah sedang santai, yang santai, sedang istirahat, sedang nggak gerak-gerak. nggak gerak-gerak. Kalau Ya, lagi nggak gerak-gerak, lidahnya kayak gini nih, yang di sebelah kanan gambarnya.
Nah, terus yang disebut yang ujung itu yang mana? Ujung Nah, ujung sampai gigi keberapa gitu ya? ujung sampai gigi ke berapa? Gini. Ujung sampai nggak saya hitung juga ya. Ujung itu sampai gigi ke berapa? Jadi lidah itu kan masalahnya ukurannya dia ada urat-urat ya. Dia juga Ya, memanjang ya. gitu, agak mengerut ada memanjang gitu ya. Jadi nggak bisa ketika dia sedang santai, terus habis itu dihitung sampai yang keberapa itu nggak bisa gitu loh. Cuman kita bisa bagi kira-kira lidah itu nanti, lidah itu kan sebenarnya nggak terlalu panjang-panjang amat gitu ya. Kecuali Ya. ada Allah yang kasih qadarullah, Allah kasih beberapa yang memang lebih panjang daripada yang lain gitu ya. Hmm. Atau lebih pendek daripada yang lain. Ada. Tapi secara normal lidah itu ukurannya mirip-mirip gitu ya. Nah, maka ujung lidah itu jangan sampai berpikir, ini yang terutama ya, sebenarnya ujung lidah itu mungkin nggak sampai sini-sini banget, sampai sini lah. Nah, cuman jangan sampai berpikir ujung lidah itu adalah kepala lidah. Ya. Nggak boleh. Jadi ujung lidah itu ya segini. Jadi yang nanti ketemu sama apa pangkal gigi seri atas itu adalah titiknya kurang lebih tuh di sini. Hmm. Kalau yang ini otomatis kena gitu loh. Tapi Ya. titik yang kita kenakan tuh di sini, bukan di ujung ini. Ya. Gitu ya. Jadi yang kena tuh di sini, maka nanti yang ini nih kena ke agak area gigi. Kalau yang ini kena ke area mungkin ke langit-langit, tapi harus kena itu di sini. Jadi tidak boleh eh, ta ta. Jadi kita mengenakannya Ya. tuh tidak fokus. Misalkan kalau kita tuh cuma bisa memang fokus itu di satu titik ya di area lidah kita. Tapi tidak di sini, karena kalau di sini jadi kebalik lidahnya. Ta. Nah itu nggak boleh. Nanti dia malah ke arah langit-langit ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi usahakan berpikir itu tidak di sini, itu yang Ya. terpenting. Dan tidak di Kepala. tengah. Jadi Ya. bukan ta, ta. Nah ini susah juga kalau bilang ta gitu ya. Kalau bilang ta, hmm. Karena kita ada beberapa daerah yang qadarullah bilang huruf ta itu kan beda-beda. Misalkan daerah Ya. Bali ya, misalkan, Balita. iya, tanya Lombok juga, Lombok ta. ya Lombok juga. Jadi bilang huruf tanya itu pakai tengah lidah. Jadi jangan berpikir, oh ternyata besar ya, maka saya kenakan di sini. Enggak, nanti takutnya jadi kena tengah lidah. Karena konsentrasinya kita ke arah dekat ke sini. Maka kenanya tuh kurang lebih kita konsentrasinya di sini. Tapi nggak boleh di depan banget. Ya. Ikutan huruf taknya agak muter. Jadi kalau kita berkonsentrasi bagian depan lidah kita, makanya ini bawain gambar ini adalah kalau kita konsentrasinya ke ujung sekali, itu nanti huruf tanya jadi lidahnya jadi melingkar, jadi ta, ta. Nah ini nggak boleh. Jadi beda kan bunyinya? Ya. Yang harusnya ta, ta, jadi ta. Nah beda kan? Ya. Nah itu dia maksudnya. Jadi jangan diukur, aduh berapa senti ya nih kira-kira, atau berapa gigi ya, jangan dipikirin gitu. Cuman rasanya, oh saya kenakan tuh di depan sebelah sini. Tidak ujungnya, tidak bagian belakangnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Uni. Sama. Soalnya dulu pakai mencoba mengeluarkan lidah sendiri kok geli juga gitu ya. Akhirnya cari gambar aja yang pas. Ternyata ada yang bikinin gambarnya. Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya Ya, boleh? boleh. Ya ini masih terkait dengan ujung lidah nih. Alhamdulillah nih saya tadinya berpikir Uni bahwa ujung lidah ini yang kepala yang ujungnya. Ya Jadi makanya Iya dibawain benar gambarnya. karena betul. Eh, Betul. Sehingga ketika kita mengucapkan yang apa la, Iya, sa, go iya. itu tuh di ininya nih di Di ujung kepala ininya lidahnya kan? betul. Eh, Nah, terus mengucapkan ini juga apa yang lam. lap. Lam kan itu ada di sisi lidah bersama ujung lidah bersama sisi lidah. Nah, justru saya berpikir yang ujung lidah ini yang di sini. Jadi kita sekarang perbaiki dulu Iya, penamaannya ya. Jadi iya. maksudnya, jadi kita perjanjiannya kita bikin namanya begini. Kalau misalkan suatu hari nanti ada, mungkin nanti kita ketemu guru-guru lain, bisa jadi gini, bisa jadi di Ana saja, guru Ana saja itu beda buku, beda beda penamaan. Qadarullah. Tapi kalau kepala lidah sama ujung lidah itu sama. Ujung lidah itu bahasa Arabiknya, ujung lidah itu adalah torof. Jadi sama ya.
Kepala lidah itu ra'sun. Nah, yang pembedanya itu biasanya penamaan buat kawan-kawan adalah di area pangkal lidah. Ada yang bilang ini yang akar lidah disebut sebagai pangkal lidah. Ada yang bilang pangkal lidah itu menjadi bagian lidah dalam, lidah tengah dalam. Ya, menamakannya saja. Tunggu sebentar, ada buku lagi yang namanya, tunggu sebentar, biar pasti ya, sebentar. Penamanya adalah lidah paling dalam. Sehingga ternyata waktu pas mereka membuat deskripsi kepada kemarin cough, gitu ya, katakanlah, cough kan kalau kemarin Ana membawakan sebagai pangkal lidah bertemu dengan gitu ya. Cough juga pangkal lidah ketemu. Pangkal lidahnya karena maksudnya yang ini. Bisa jadi ketika mereka menamakan ini adalah akar, adalah lidah paling dalam, maka deskripsi cough dan cough-nya adalah menjadi lidah paling dalam berjumpa dengan langit-langit. Nah gitu. Jadi bergantung gambarnya di penamaan di sininya, penamaannya saja. Tapi kita sekarang harus semua yang di sini harus memahami bahwa apa itu ujung lidah? Ujung lidah itu adalah bagian di depan sini, bukan kepala lidah. Itu yang ingin Ana bawakan itu adalah itu, karena supaya kita semua paham nih, supaya nggak keliru lagi, ya. Karena kalau kita tidak ada gambar, kadang-kadang susah mendeskripsikan juga kan. Nah, maka kita bawakan gambarnya. Qadarullah kan nggak mungkin ya orang bilang tapi ya mungkin pakai AI nanti ya. Dicoba ada videonya. Tapi kalau sekarang belum ada. Ya nggak mungkin orang lagi ngomong terus habis itu ada yang bisa ngerekam di bagian lidahnya bentuknya kayak apa. Itu nggak ada. Karena kan videonya di dalam jadinya. Dan itu nggak mungkin. Kalau zaman sekarang belum ada. Gitu ya. Jadi yang penting buat kita memahami adalah inilah taraf lidah atau ujung lidah. Nanti lam, na, nun, ro, ujung lidah. Ya ini juga ujung lidah. Sa, za, wo, keluarkan ujung lidah. Ya bukan kepala lidah. Kenakan ujung lidah. Jadi bagian bawah gigi seri atas ketemu dengan ujung lidah. Maka ketemunya titik tada, za, huruf vo, dan sa nanti itu bukan di sini. Tapi di sini. Nah gitu loh maksudnya. Ya, itu yang ingin Ana bawakan. Supaya tidak ada kekeliruan lagi. Dan semakin paham kita apa itu lidah. Ya, jadi mulai sekarang taknya pastikan ya. Jadi kalau tak itu biasanya titiknya mungkin kalau za sa fo ya di sebelah sini. Kalau ta mungkin lidahnya kita tuh itu mungkin daerah sini lah, agak depan dikit. Tapi tidak di sini. Itu tidak di sini, tapi di atas sini. Gitu ya. Kan lidah kita juga punya ketebalan ya. Ini kan cuma 2 dimensi kelihatannya. Oke, ada lagi. Syukron Uni, Uni. kalau untuk letak di atasnya Uni, Letak di atas. ya, Ya. jadi ini terbaginya gimana? Yang kalau tak dia adanya di Ta itu adanya di sini. Nih, ketemunya tuh di sini. Jadi titik yang tadi Ana bilang, nih, titik yang di sini kurang lebih itu kita kenakan ke sini. Oke. Ke gusi sebelah sini. Gusi itu pangkal gigi seri atas. Tapi jadi nggak mundur ke belakang ya. Jadi di sini. Jadi kalau kita bilang an dulu pakai bilang huruf n biasa an. Itu masih ada bilang an, ya. Maka itu masih ada jarak ke depan sebelum ke gigi. Jadi ada. Nah, kita sekarang geser an depannya lagi sampai ke sini. Nah, itulah ta. Ta. Nah, jadi benar-benar di sini nih, kita mencoba menemukan lidah kita ke sini. Jadi posisi kita pas di sini nih, nanti lidahnya itu kayak apa namanya? Posisinya tuh jadi menebal. Posisi lidahnya menebal. Ini yang susah ya, karena kan kita nggak ada 3D ya. Nah, posisi lidah akan menebal dan dia akan berfokus ke sini. Fokusnya di sini, di gusinya ya, di gusinya. Nih, di sini. Makanya bukan di gigi. Ya, bukan di giginya. Termasuk kalau nggak punya gigi. Kenakan di sebelah, tetap kenakan di sebelah sini. Karena apa? Ya, jadi kenanya di sini nih. Kenapa? Nggak ke sini ke depannya. Karena kalau ke sini, ini sudah masuk ke area huruf zal nantinya. Ya,
Gitu ya. Terus sifat hamsnya itu keluarnya udara Mm-mm. itu setelah selesai. Ta, ta, Enggak. Jadi sebenarnya pas yang kita kuat. kenain lidah dulu, pas kita Ya. kenain lidahnya ke sini, Hmm. kita sukunkan ya. At, nempel nggak lidahnya? Nempel. Nempel. Pas kita lepasin at, nah gitu ya. Nah At. itu yang keluarnya tuh pas lagi cuman lepas udara itu ketika kita tarik lidahnya. At, Oh, nah udah gitu doang. Makanya at, jadi at, 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 jangan hilang ya udaranya. At, at, masih hilang. Nggak apa-apa, nanti kita latihan lagi. Jadi at. lepasnya suara apa? Udara terdengar terlepas karena pas nempel tadi kan nempel penuh nih. Ya. Ujung Hmm. lidah itu kan ada gerinjil-gerinjil kecil banget, betul? Ya, ya. Nah, awalnya nabrak ke sini kan, dia kan nabrak tuh karena dia syiddah kan, nabrak. Jadi Hmm. ujung lidahnya kita tabrakkan dengan bagian si gusi ini, betul? Hmm. Jadi tempel penuh. Sementara pas kita lepaskan, at. Nah, pas lepasnya itu tuh ada bunyinya. At, Oh, jadi pas lepasnya keluar suara. udara. Keluar Udara, bukan udara, suara. ya. Bukan, Keluar udara. betul, Ya. udara. At. Nah, itu At, sedikit. at, at, Nah, jadi nggak boleh malah at, gitu. At. Nah, nggak boleh. at. Ya. Ya, Ya. jadi ada keluar At, dan harus keluar. at. Kenapa? Kalau nggak dikeluarin udaranya, kita misalkan ketemu mie habis itu. At mie. At mie. Itu kalau nggak At, keluar at, udaranya, dia jadi at at, mie. Pasti ada te-nya kecil, walaupun kecil banget. At at, mie. atom, atomnya. Ya kan? At, Jadi kalau kita nggak atomnya. keluarin udaranya, itu akan menjadi At, tawalut. at, Jadi harus keluarin udaranya. At nih. Kenapa at, keluar udara? Karena ketika kita masukkan lidah ke sini, itu berkumpullah udara di situ sebenarnya. Jadi ada berkumpul karena ketekan. Kalau dal kan ada. Nah, keluar lagi ya kalau huruf dal. Atau kalau enggak dia jadi kol-kolah ada, gitu kan? Nah, ini tapi tekanan yang muncul di huruf ta itu nggak bisa keluar di tempat lain, maka dia keluar sebagai udara. Seperti itu. Gitu ya. Kalau dal kan keluarnya sebagai suara, kalau ini keluarnya sebagai udara. Itu. Tadi Itu ada mungkin orang tekanan-tekanan. Arab bilang kalau sulit itu ya mungkin ya. At, harus keluar Ya, keluar udara. keluar udara. Nanti kita akan mencoba mengeluarkan udaranya. Jadi tekanannya itu dirilis, lepaskan. Gitu. Udah ngerti nggak ya? Nanya siapa? Uti Am. Lagi mencoba mempraktekkan, berarti selama ini salah dong ya. Kan pengertian ujung lidah itu yang di kepala lidah itu nih. Tapi ternyata kok agak masuk sedikit gitu. Berarti huruf-huruf yang lainnya semua yang menyangkut ujung lidah adanya di situ dong. Iya. Cuma ketemunya atasnya Tapi gini, jangan makanya maksudnya sebenarnya gini kita waktu bilang al rasain dulu ya bilang al deh paling gampang bilang al. Nah sebenarnya gambarnya hilang pas kita bilang al ya pas bilang al sebenarnya kita ketemunya tuh yang ini. Oke teman-teman bilang al ya ketemunya tuh sebenarnya titiknya yang ini tapi bagian yang depannya itu jadi kayak nebel gitu loh lidahnya. Iya memang iya. Jadi terasa Ya, depannya jadi itu nggak iya. ngeruncing lagi. Makanya Ana bilang karena lidah itu sendiri kumpulan otot yang Allah ciptakan tuh maha hebat juga. Yang Allah yang maha hebat, jadi menciptakan sesuatu tuh masya Allah banget gitu ya. Jadi nggak bisa terus habis itu. Oh, tapi saya kalau setiap bilang rasanya kenanya paling ujung. Iya, karena apa? Karena waktu pas kena di sini, ini lidah bagian sini tuh kayak menebal. Jadi sebenarnya kayak jadi gendut gitu loh. Lebih gendut di Iya, depan. tapi berawalnya saya berpikir karena kan pada saat awalnya kan dibilangnya ujung lidahnya tuh itu. Jadi tidak terpikir dia gendutnya itu supaya dia Iya, itu itu jadi ada terpikir gendutnya. itu. Tapi ternyata Heeh. kok dilihat gambar ini, oh berarti ada kesalahan dong berarti ininya. Jadi dia timbul bunyinya bukan si kepala itu yang harus menimbulkan Enggak, suara bunyinya. enggak. Jadi makanya tadi dibawain dulu gambar karena kalau udah ngomongin huruf ta,
Ya pokoknya udah huruf-huruf di depan ini, sebelum ngomongin huruf ujung lidah, pasti makanya lebih baik ngegambar dulu. Dulu Ana udah mencoba, udah sebut ya sebenarnya. Ana udah pernah sebut dari semenjak huruf zal dulu pernah. Bukan yang kepala lidah, tapi kayaknya kan karena tidak ada gambar, kita semua nggak paham gitu loh maksudnya. Ya kan? Waktu Ana bilang lebih jauh lagi keluarnya gitu kan. Keluarnya ya setipis ini, aduh. Padahal Ana bilang sampai sini ya gitu. Nah itu kan susah. Nah makanya pekan lalu ya, kapan ini? Ana coba cari muter-muter karena Ana punya bukunya. Bukunya berwarna begini, bergambar di mana lah nyari. Nah, alhamdulillah ketemu. Gitu. Eh, terus ini apa sedikit Mas ini kan Pak. Berarti kalau huruf ja supaya dia bunyi, dia tengah lidah menyentuh yang mana atasnya? Huruf Agak jauh apa? lagi ke dalam. Jim. Ja. Jim. Iya. Ja. Ini tengah Tapi lidah juga di sini. bunyi. Nanti kita Oh, bahas ya. jadi lebih dalam sedikit aja Lebih dia. dalam, lebih dalam. Dan ini yang membuat anak dan Jim inilah yang paling sering salah. Iya Kalau betul, saya sering di maksudnya tuh ntar kurang maju atau dia kurang mundur. Saya juga makanya mumpung ada ini gambar ini, jadi sebenarnya untuk ja itu sendiri dapetin bunyi ja gitu. ya, Lidahnya atasnya jadi bertemu yang mana? Kadang-kadang katanya nggak keluar suara ini hamesnya. Ini juga ya jadinya jadi wah jadi harus banyak perbaiki. Nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Jadinya kan memang kan nggak ada Nah, nggak ada sekarang yang sempurna pokoknya dan sekarang nggak tak mungkin dulu ya. sempurna. Ya, sekarang tak Iya dulu. deh ya. Nah, sekarang kan kita perbaiki tak dulu nih. Makanya Ana tadi bawanya habis dari pangkal lidah, nggak mungkin Ana langsung tiba-tiba tengah lidah tanpa menjelaskan ujung lidah kan, betul kan? Makanya kita ke huruf ta sebagai permulaan bahwa kita nih akan ada journey yang panjang, perjalanan yang panjang menuju ke pembahasan keseluruhannya. Gitu. Jadi biar paham banget tuh. Nanti biar huruf bot itu keren banget karena udah paham yang lain-lain, nanti obotnya gampang. Tapi sekarang kita pahami dulu bahwa ternyata ujung lidah itu adalah bukan kepala lidah, tapi di sini ya, gitu loh. Ini areanya tuh segini nih areanya, areanya. Jangan pakai garis-garis itu areanya, tapi jangan kenakan di sini, nggak boleh. Memang dia di depan. Makanya jadi ada, tapi saya ada kayak kerasa ketemu sama gigi gitu ya. Iya, ketemu gigi sedikit di area sinilah, tapi tidak melebihi dari, tidak melebihi sampai giginya keluar sini kan, lidahnya nggak mungkin segitu tebalnya kan. Maka kalau kita kenakan ke sini paling banter roksunnya di sinilah gitu. Gitu loh. Oke? Iya iya. Nah, jadi Jadi kan ada menurut dia kena situ. Kecuali ya, kalau untuk yang huruf kita harapkan besar tuh memang. kenanya ke sini loh. Nah, pas kita perasaan itu adalah di sebelah sini. Jadi di gusinya, bukan di giginya. Yang kita rasakan tuh ketemunya adalah di gusinya, bukan di giginya. Tapi akan terasa bahwa ada kena sedikit. Nah, gitu loh. Karena apa? Karena kan lidah itu ya ada volumenya ya. Nah, gitu. Jadi kita niatkan kena sedikit, nah nanti di sini agak-agak daerah sini yang pasti kena lah ke gigi sedikit. Tapi tidak mungkin membaca ta itu dengan akhirnya keluar ke sini. Kelihatan lidahnya sama orang lain. Kenapa? Nggak mungkin. Berarti kita salah itu yang kita kenakan gitu. Itu sudah roksun itu. Dan roksunnya udah bukan kena ke sini lagi. Udah kemana ya? Sudah jadi zal nanti lama-lama. Jangan ya, pokoknya jangan di situ. Karena memang dia posisinya adalah ke gusi. Kita perbaiki dulu semuanya supaya kita ini, makanya gambar ini penting banget buat kita semua, pemahaman di mana posisi-posisi yang dimaksud oleh ulama-ulama qiraah. Ya, jadi kita kalau nggak ngerti juga, walaupun mereka mendeskripsikan tapi kita nggak tahu juga yang dideskripsikan ya susah. Ya, oke, ada lagi? Udah nih ya, alhamdulillah. Oke. Oke, udah siap semua? Kita akan latihan huruf ta. Dikit ya. PR tidak selesai, jadi dikit aja. Kita akan mulai. Orang pertama dipersilahkan untuk membaca ta'awudz dan basmalah. Ya, silakan mulai. Saya. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca ta'awud jangan a'udzubillahi. Jadi haknya tuh jadi tasydid nanti. Kita Nah, ya. bacanya billahi. Jadi la-nya nggak ada haknya. Oke. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih putus lagi. A'udzubillahi. Sambung lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrohmanirrohim. Nanti kita waktu belajar ro, nggak sekarang. Ro-nya masih suka mulutnya bulat itu. Hiro. Oh, Harusnya hirrahman. roh, roh, Ro itu tebelnya di dalam bukan karena di o-in bibirnya. ya, roh. Nah, gitu aja. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Itu lebih baik. Alhamdulillah. Itu lebih baik. Ya, silakan dibaca. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Nah, kan belum kedengeran nih keluar udaranya di huruf taknya. Oh, Heeh. waqati waqati waqatiluhum hatta la takuna fitnah Nah, fitnah ya, fit. Nah, fit fitnah. ya Nah, masih kapan ini keluarnya anu ya? Udara kok nyangkut. Kayak masih nyangkut taknya, lidahnya masih nyangkut terus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi fit nanti latihan ya. Ya, fit. Nah, nah, jadi masih nyangkut kalau sekarang. Nanti latihan berarti di rumah ya. ya. Oke, lanjut. Wa kulul Oke, stop kafiru aja dulu, stop aja. Afwan bukan wakulul. waya Ya, bagus. wa yakulul kafiru ya laitani kuntum turoba. Oke, Ah, sampai bingung. Tadi yang salah yang mana aja ya? Oke, yang jelas bukan kuntung, ya, bukan kuntung. kun Eh, kuntu kuntu kuntu, ya. turo Nah, terus kuntu al turo. kafiru, ru-nya tidak panjang, Hmm, ru-nya pendek gitu. Yuk. ya. Wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Oke, bagus. Angta ti angta Kurang dengung tiana lagi, kurang dengung 3 harokat. angta tiana wa mingka timabi tanah cik Ah, tanah ya Allah. iya. Anak tadi baru mau nanya itu tadi dibaca apa? Ya Allah. Angta tiana Diulang lagi masih wami 2 harokat, 3 kan? ang 2, 3. angta tiana wamimpa timaji tanah. Nah belakangnya jadi 3 deh. 2 kan aja, 2, 2. Kayak dengan ba'di maji tanah. Jadi panjang ma sama na sama. Dua. 2. Angta angta tiana wamimpa timaji tanah. Jadi kependekan. Oke, nggak apa-apa. Jadi masih harus latihan 2 itu kayak apa ya? Salah satu Ya, ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ketukan Jadi maksudnya ketukannya. nanti belajar mendengarkan, oh saya kalau di tengah-tengah nah berarti harus segitu tuh. Maji tanah. Nggak boleh Ya, maji tanah. Nah kan kerasa pendek. Atau maji maji tanah. Nah tanah. ini kepanjangan. Nah jadi Maji tanah. Udah, stop. iya itu udah benar. Walaupun nggak ada kalimat ya dah stop. Nah gitu loh.
Tapi itu udah benar. Jadi kita menyamakan yang dua harokat yang lain dalam satu bacaan kita. Jadi sama semua. Gitu. Pakai dihitung mungkin ya, pakai dihitung ketukannya. Ya boleh sih, cuman kan kita kalau ngaji ini nggak punya, kalau orang kalau nyanyi itu ada metronom ya, tung 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 tung. Kalau kita kan nggak Ya, perlu gituan ya, nggak usah lah ya, pakai gituan. hitung Tapi kita sendiri. pakai rasa, ya betul. Rasanya manusia lebih hebat, insya Ya, Allah. Ya, oke. Alhamdulillah, barakallahu fiik. ya, terima kasih Uni. Sama latihan di huruf tak sukun ya. Iya, Oke, nomor 2. Loh, nomor 2 nggak ada nih. ini kayaknya suka suka apa terpental-pental itu loh. Iya, nggak apa-apa. Baik, kita nomor 2 kita lewat dulu sebentar. Nanti kita kalau datang lagi nggak apa-apa. Nomor 3, Anak Ustazah, anak oke. Umi Ana, ya, oke. yang nomor 2 ya. Iya, yang nomor 2 sekarang. Tanpa ta'awus ya. Tanpa ta'awudz dan basmalah. Ummatun qaimatun yatluna yatluna ayatillahi ana al-lail. Oke, ini baca taknya baik-baik aja lah ya. Tapi ada panjang pendek yang nggak boleh salah. Nggak apa-apa. Kita kalau ada tanda yang kayak gini, kayak mat begini, ya kita bikin 4 semua aja dulu. Jadi pasti panjang. Oke? Ya, Pasti ya. panjang, lebih Ulang panjang ya. daripada yang lain. Jadi, tadi itu masih kebaca dua-dua soalnya. Jadi kalau ada tanda gini, kita baca 4. Terus ya, luna ayatillah. Ini hati-hati ya, panjang pendeknya. Terus Ya. ada panjang lagi kan di sini? Ana Ya, al-lail. iya. Coba mulai dari depan. Ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana hilang suaranya. Ya udah berhenti sampai Allah aja boleh ya. Allah ya. Nah, karena tadi Allahnya juga udah berubah. Harusnya harokatnya apa haknya? Ha, Allah. Ha kan? Harokatnya ha kan? Tadi terbacanya Iya. ayatillahi. Jadi udah Oh, konsentrasi udah hilang tuh, udah hilang karena udah mau ngejar-ngejar ke sini. Ayo, kita potong sampai sini ya. iya. Oke, silakan. Ummatan Itu tidak diterima, itu teng, bukan tung. Ayo lagi. Umat umma- tuh, mulutnya harus monyong benar. Mm-mm. ummatun qaimatun yatluna ayatillah Bagus. Yatslu, yatluna lagi ayat mesnya yat lepasin. yat Ya, yat 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 ini antara sinyal juga jelek nih. Yatlu, yatlu. lu yat lu Ya, dilepasin ya. Lidahnya lepasin. Yatlu, lepasin yat lidahnya. yat lu Masih nempel lidahnya, nggak mau keluar, yat nggak lepas-lepas ini. Jadi waktu pas baca YAT itu, pas baca YAT, lidahnya jangan nempel. Tapi abis bilang yat YAT, lepasin lidahnya. Lepas lidah dari ujungnya. YAT, lu. yat lu yat yat lu Ini perlu ada ustazah yang mendampingi di sebelah sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Susah kalau bisa. Kalau kalau jauh begini susah. Oke, nggak apa-apa. Ya, lagi. Langsung aja ke depan. yang Dari YAT dulu. wa yatluna ayatillahi ana al-lail Oke, bagus. Lanjut. wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin Coba dibaca dari wa anta. wa anta minal Oke, kafirin. bagus. Oke, bagus. Walaupun tadi agak ragu-ragu masuk taknya.
Bagus. Jadi waan itu udah nyampe di ta. Waan ta. Wa Ya, anta minal kafirin. ya begitu bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Semangat. Nanti latihan tak juga ya. Lidahnya Kadang-kadang kedengeran loh. Jadi kadang-kadang waktu pertama-pertama kedengeran. Waktu pas aku udah mulai konsentrasi, coba dengerin lagi, hilang. Terus waktu ya udah deh kita lepas aja, ada lagi. Jadi sebenarnya bisa, cuman belum mukim iya belum kena-kenaan. jadi kebiasaan aja gitu. Iya. Jadi udah tahu, tapi belum jadi kebiasaan. Itu aja masalah. Insya Allah dilatih terus, insya Allah. Iya, oke, insya Allah ya. Jadi soalnya kadang-kadang kedengeran tuh. Jadi, oh ya. Oke. Baik, Ukti Ica silakan. Ustazah tadi yang nomor 2 terlewat kan? Oh iya, udah ada. Ya silakan nomor 2. Oke, ya. Oh, Ibu ya. Kasihan Ibu terlempar. Ayo, silakan dibaca baris ketiga. Attaqullaha. Oke, stop dulu. Sebelum panjang. Kita baca ini bukan A, tapi I. Oh ya, Ya. baik. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa Oke. wala tamutunna illa wa antum muslimun Coba wa antum. wa Oke, lagi antum sebentar. Coba lidahnya wa atum. Wa atum. wa Nah, atum ingat-ingat at. Tadi lidahnya seperti itu kita baca N. Jadi wa'at. Tempatnya di sama pas baca wa'at. Wa antum. wa antum Nah, ini lidahnya masih ragu-ragu nempel nih. Bilang at lagi coba at. at Nah, lidahnya seperti itu. Tapi bunyinya N. Nah, antum iya. Nah, itu dia. Yuk. illa wa antum muslimun. Iya, begitu. Jadi lidahnya nempelnya begitu. Kayak mau bilang T gitu. Wa antum. Ya, oke. Lanjut. Qul ta'alau atlu. Nah, saya. Tak kedengeran ya keluar udaranya. Nah, ya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Nah, sebentar. H-nya jadi tebal. Ketemu ro ini. Harus tipisin H-nya. Ya, lagi. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Oke. H-nya udah bagus. Tipisnya. Ro-nya udah bagus tebalnya. Tapi kalau tasdid nggak boleh ditahan. Langsung. Ma harrama rabbukum. Ma harrama. Jangan ma harrama. Kesannya udah ada gunnah dong. Nggak boleh. Gitu ya. Ya lagi. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Bagus. Ro-nya sekarang bagus banget. Tapi H-nya tebal lagi. Ya, lagi boleh ya. Satu kali lagi ya. H-nya jaga. Ya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Oke, alhamdulillah. Jazakallah. Bagus. Cuman hati-hati nanti kalau ketemu dengan yang tebal-tebal. Karena aku udah pernah bilang, ibu itu bagus tebalnya. Saking bagus tebalnya, yang tipis-tipis Lupa. keseret-seret, jadi ikutan tebal. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu ya. Ya.
Ya, baik. Itulah bagusnya. Masya Allah, ya Allah tuh maha adil. Ada orang yang bagus sekali tebalnya, tipisnya yang kena. Nah, ada orang yang bagus sekali tipisnya, tebal yang susah gitu ya. Jadi, Masya Allah. Iya. Nah, kita memang harus belajar semuanya. Oke, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Nomor 4, silakan. Sudah. Ya. Il tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Oke, sebentar. Ini tadi ada yang hamznya tidak stabil. Waktu pas baca watattaqu, dari sini tanya nih nggak sama hamznya. Ta yang pertama jauh lebih hamas daripada ta yang kedua. Jadi hati-hati ta yang pertamanya. Yang lainnya di sini ya tukum itu udah bagus ya. Coba lagi. Il tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Bagus, lanjut. Innama tu'aduna la'at. Suaranya kecil. Ini nggak bisa dengerin hamznya. Baca. Innama tu'aduna la'at. Oke, ini ada. Alhamdulillah. Lanjut. Bala wa rabbi. Bala wa rabbi apa itu? I-nya panjang ya. Bala. B-nya. Bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaib. Oke. Ba-nya dikasih qalqalah ya. Ya, coba lagi. Bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaib. Alimil ghaib. Ghaib. Coba. Bala rabbi Balawa. Bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaib. Jadi maksudnya Umi itu tadi, waktu pas baca ghaib itu ya, jangan alimil ghaib. Jadi ghaibnya itu jadi nggak ada kurang kayak seharusnya tuh antara lin itu antara yang panjang A sama I itu agak sama. Alimil ghaib. Gha-nya kebaca. Kalau ini tadi mesti ghaib. Jadi langsung ke zrek turun ke ya sukunnya. Nah, itu jadi kurang lin gitu. Harusnya lin itu lebih lembut lagi ya. Ghaib. Gitu. Jadi jangan ghaib. Nah, jangan digituin. Ya, coba lagi. Bala, kedengeran Ustazah? Kedengeran. Bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaib. Ya, kayak gitu. Jadi lo-nya sedikit lebih dipanjangin dikit banget gitu. Tapi udah benar yang terakhir. Ya, jangan tiba-tiba ghaib, jangan gitu-gituin ya. Kayak li'ila fi Quraisy. Ro-nya kedengeran, jangan li'ila fi Quraisy. Nah, digituin jangan. Jadi itu nggak lembut, namanya juga lin artinya lembut gitu ya, lunak. Oke. Oke, bagus. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Oke, lanjut ya. Nomor 5 silakan. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Ini agak terlalu keras ya, jadinya kayak ada taknya itu jadi bukan hamas tapi kayak tawalut. Hati-hati. Lepasin udaranya. Fitnah, Fit, fitnah, fit. fit, Nggak, fit, lepasin udaranya. Fit. fit, Jangan fit. lepasin lidahnya itu, makanya pakai udara ya. Jangan jadinya kalau nggak pakai udara dia jadinya suara tuh fit. Nah, jangan fit tapi fit. Fit, Coba. fit, fit, fit. Belum dapat. Lagi dari depan coba.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. Masih belum ya. Jadi nanti kita latihan di rumah. Di rumah. Jadi baca at, it, At, ut, it, at. ut, Nah, enggak, at, itu enggak keluar. it, ut, Harus keluar at. at, Ya. at, at, Nah, itu tuh yang it, tadi. It. at, it, Ya. Ya. ut. Ya. Ya kayak gitu. Coba sekali lagi. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. Iya, gitu. Jadi baca ta mulai sekarang gitu. Ya. Oke, bagus. Lanjut. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Kuntu. Coba bilang kutu. كنت Enggak. كنت Jadi kita coba bacanya kutu. Kut, كن kut, kut. كنت Enggak, bukan pakai N, كن pakai ta tasdid. Ka, ta. كت Nah, kut. Coba kut. كن Enggak bilang كن kut dulu, kut dulu. كت كت Nah, كت lidahnya ingat-ingat yang kut, oke? Kut di ya situ. Nah, sekarang kita bilang kuntu. kun kuntu Ya, mulai dari depan. kuntu ya Ya, kayak gitu. wa dari awal Yakul dari depan. dari kun Wariwa yakulu. wah ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi kuntu. Itu jadi kung lagi. Lidahnya kuntu. Itu nggak nempel lidahnya. Lidahnya Nanti belajar di rumah. Kalau ini harus belajar di rumah. Jadi waktu kalau ketemu ta, lidahnya tuh nempel ke pangkal gigi seri atas. Kuntu, kuntu. Jangan kuntu. Jadinya ke eng, nggak boleh. Ini di sini kuntu, ya. kung kuntu Ya nanti. kuntu Latihan di turaba. rumah ya. Hati-hati. Oke. Setidaknya at udah dapat. Ayo sebelahnya. Ulang. Enggak an. Dari Heeh. sama ini. Sama, makanya Ang disuruhnya lanjut aja. Sama soalnya. Tatiana gitu. Ada hamzah sukunnya sayang? Ang Tatiana wa mim ba'di majitana. Yang lain Masya Allah udah bagus ya. Ini loh lidahnya loh, nggak nempel di Ya. tempatnya. Ang Anta, ang jadi lidahnya ang nempel di tempat ta. Kayak at, gitu kan? Sekarang anta. ang ang Jangan mulut di kepalanya ingatnya huruf N ya. N. iya. Anta. An an Nah, jadi anta Heeh. anta Oke. Nanti PR di anta rumah. Oke, khusus anta Uktirisma. Oke, khusus Uktirisma. PR di rumah adalah ingat-ingat belajar dulu bilang an, yang benar. An tuh di sini, an ya. ya. Oke. Nah, sekarang waktu bilang anta itu bilangnya di titiknya tuh dipindah depanin an. Nah, sekarang ke sini. Jadi tadinya an kalau n sempurna di sini kan an. Nah, sekarang di sini an anta anta di sini di depan. Oke? Maju ke depan gitu. Maju ke depan. Lidahnya, Maju. lidah tadi ujung lidah. Ingat ujung lidah tuh yang mana ya? Bukan kepala lidah. Ya. Nempelin sini. Ya. Ya. Jangan mikir Anta. nggak boleh mikir sama sekali. Mikirnya n. Ya. Oh, Yang mikir cuman kalau kaf doang. Lainnya n. Oke? ente gitu. Ya, Sama T. nt, benar ya bilang Ya. nt lah kayak orang Betawi. Cuman ini a, anta, oke? Ang ang anta anta. Itu lumayan, agak lumayan terakhir. Udah, cukup dulu. Ya.
Ya. Iya, iya. Oke, tapi latihan di Ya, rumah ya. Jadi gimana caranya jalan-jalan. supaya mengubah Ya, nih, mengubah yang dulu-dulu ya, soalnya. Oke, ya. alhamdulillah. Jazakillah khairan nih. Wa jazakillah khairan. Nomor 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Baris yang 2. ummatun. Iya, Ya. betul. Ummatun qaimatun yatluna ayatillah hanya coba ya. Ummatun qaimatun yatluna ayatillah ana al-lail. Ini Ana cuma bisa memperkirakan aja karena sinyalnya sedang macet di Ana, tapi kayaknya Oh ya. benar. Karena Alhamdulillah. jadi yang panjang jadi agak ya. Tapi gimana dong ya kalau Oh lagi gitu? ya. Udah ya, silahkan lanjutkan. Ya. Fa'alta fa'lataka fa'alta wa anta minal kafirin. Bacanya bagus, tapi Ana mau nanya. Tadi baca depannya dari wa atau tidak? Wa Pakai baca wa. fa'alta. Oh, diulang aja ya, Iya, Ustazah. tadi Ana dengarnya nggak ada wa-nya. Itu dia, takutnya Oh ya. sinyal juga. Coba lagi. Wa fa'alta fa'latal wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Bagus, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini anta yang bagus ya, anta. Jadi nggak ada kepalanya niat gitu. Bagus, bagus, masya Allah. Jazakillah ini Jazakallah khairan. Ya, jadi ingat-ingat ya, kalau an ketemu ta, nun ketemu ta, tanwin ketemu ta, tidak ada kepala di kepala mikir ng itu nggak boleh. N semuanya ya. Aduh, aduh, ya. aduh. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7, silakan. 7. Udah. Belum ada kali ya, masih terkenal. 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah anta. Oke, silakan. Iya, kedengeran nggak Uni? Udah. Ya. Nah. Bukan Attakum. teman-teman, mohon maaf lahir batin. Ini Oh, adalah iya. wasal. Ya, salah. Ada shotnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, tabarakallah, bagus. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya Allah, tabarakallah. Bagus. Oke, kita masalah sama huruf tanya tadi. Oh, karena tadi cuma mindahin dikit doang kan? Iya. Ujung kepala lidah. Pengertiannya cuma dipindahin dikit, nggak apa-apa. Tapi benar ya Uni, udah pasti tahu udah itu. Bagus. Jazakillahu khairan Uni. Jazakallah khairan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 8. Ada. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Coba boleh diulang nggak? In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum Shotnya bisa lebih tebal? fawrihim. Apa nih? Shotnya bisa lebih tebal? Itu susah nih. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa. Tapi ini bacanya bagus, jadi ini udah bagus ya. Sudah bagus. Alhamdulillah. Ya udah, nanti lagi. Tenang, shot ya berapa pertemuan lagi lah, insya Allah. Ya, silakan. Lanjut. Lanjut nih. Ini lanjut.
Innama tu'aduna la'at. Oke, bagus. Bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaib. Oke, bagus. Wah. Coba bentar. Bala wa coba diulang. Bala wa Oke, rabbi bagus. Udah. Ini pas ketutup orang sebentar, pas ketutup. Aduh, videonya. Oke, silakan diulang. Bala wa rabbi Oke. lata'tiyannakum alimil ghaib. Oke, bagus. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus. Gila ini. Jazakallah. Oke, nomor 9. 9 anak saja. Oh ya, yuk silakan. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Oke. Hanya yang hanya belum sampai itu. Oh, Ya. Terus satu lagi. Tak sukunnya tadi hamsnya kayak lembut banget. Ana nggak bisa denger. Atau nggak ada, nggak tahu. Nggak kedengeran maksudnya dari sini. Coba lagi. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Ya, Ana belum bisa dengar. Taknya ya, taknya. Haknya udah bagus. Jadi taknya fitnah. Fitnah. Itu belum keluar tuh. Coba lagi. Nah, Apa? tapi kalau di sini udah. Ya nggak apa-apa. Ini soalnya suaranya juga mengecil gitu. Jadi Ana juga nggak takut nggak bisa dengar gitu loh. Baik. Oke. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Nah, ini ada kedengeran, betul. Betul. Oke, lanjut. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Coba baca lagi. Kuntu. Nah, itu. Ya, begitu. Lagi. Coba dari depan. Kenapa Uni? Ya, dari depan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Iya, bagus. Ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Ini omong-omong Hamzahnya udah jadi sifatnya kayak ain ya. No. Harus tegas. Berhentinya kayak nabrak sesuatu. Tak. Nah, tak. Nggak boleh tak. Nah, tak. Itu udah nggak boleh. Tak. Tiana. Terus Baik. ji. Tana. Ji. Gitu. Ayo. Dibentak gitu ya Uni. Hentakkan kuat-kuat. Ayo. Ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Iya, begitu. Jadi kalau Hamzah tuh harus tegas begitu ya. Jangan malu-malu. Tapi koreksinya taknya kurang hamas gitu ya. Gak tahu deh dari sini sudah. Ya enggak, kalau tadi tuh makanya tadi nggak berani bilang kalau kayaknya nggak ada hamesnya, tapi lebih kok nggak kedengeran hamesnya karena suaranya di sini kayak timbul tenggelam gitu. Oh, Ana nggak tahu sinyalnya lagi buruk-buruknya kan Ana di rumah ya pakai wifi rumah ya, jadi kadang-kadang cuma bisa pasrah. Oke, tapi bagus ya. Tadi sudah bagus yang diperbaiki malah hamzahnya. Jadi hamzah tidak boleh tidak tegas. baik Uni. Bagus, alhamdulillah. Kita masuk ke nomor 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah. Ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Nggak kuat nih. Oke. Ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Oke. Dari Yatslun.
yatluna ayatillah ana al-lail Bagus. Lanjut. wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Lanjut ya. Barakallahu fiik. Nomor 11. Assalamualaikum Uni, mohon bimbingannya. Assalamualaikum berkata ya insyaallah. Attaqullah. Aduh ini bukan A ya. Semuanya kejebak nih. Ini itaku ya. Oh iya. Ya, oke. Astagfirullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa Oke. wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bang dengung dikit di mim ketemu mim. Oh iya, betul. Mm-mm. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, bagus. Lanjut. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Oke. Ta yang di sini kurang hamas. Atlu. Oke. Waktu ba di sini kita belum nyampe ya. Tapi ba-nya itu harus syiddah. Jadi berhentinya tuh rabbukum. Jadi benar-benar berhenti. Nggak boleh rabbukum. Nggak boleh. Oke. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Bagus. Alhamdulillah ya seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Uni. Tabarakallah. Syukran Lanjut. Uni. Afwan. Oke, nomor 12 sudah siap Umu Heni, silahkan. Iya, iya Bu. Uni, mohon Ya, bimbingannya. insya Allah. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min faurihim. Oke, sebentar. Tadi nun ketemu tanya agak tebel ya dengungnya. Oh, Harusnya in in, ya. Nah, Tipis terus ya. habis itu tipis. Dia harus tipis. Terus, nah loh anakku lewat. Wa Wateteku. tataku. Bentar, yang ini. Waya tukum. Tu-nya panjang harusnya. Oh, iya, iya, iya. Ya Oke, saja. ya. Matobi. Mm-mm. Baik. Yang tipis ya. Baik saja. Lagi. Baik. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min faurihim. Maaf, terjeda ini. Ya. Min ketemu Lanjut fa saja ketemu atau mau mulutnya. diulang dari mana? Sebentar. Ya, sebentar ya. Kalau Ikfa bisa saja. fa ya, ini bibirnya udah siap-siap nih, lidahnya udah siap-siap. Mil Oh, taurihim. Mil fa. ya, mil fa, miminya. Min Mil fa. Nggak boleh min. Tapi mil jadi lidah min, ya. kayak siap-siapnya kayak mau mifa. Nah, lidahnya tuh kayak gitu semua. Lidah, bibir, semuanya. Milfa, ya, gitu ya. Baik. Mm-mm. Min fa Udah. min faurihim. Iya, Nanti saya gitu. sambung. Ya, Ya, saja. gitu. Baik. Diulang atau Udah, langsung dari ingat aja. Oh, baik. Innama tu'aduna la'at, maaf, la'at. Oke. Tapi tidak pakai hamas, selalu hamas, baik saja. Maaf. Harus hamas ya. Innama Ya. tu-nya panjang ya, tu-nya. Ya, baik saja. Ya. Innama tu'aduna la'at. Nggak kedengeran hamasnya. Oh, nggak kedengaran. Baik. Laat. Ya. La'at. Aduh. Masih.
Nggak tahu antara sinyal yang jelek atau emang nggak kedengeran. Coba lagi. Coba. Laat. Laat. Nah, itu benar. Coba mulai Ya. inna lagi. Baik. Innama tu'aduna la'at. Nah, oke, nggak apa-apa. Lanjut. Baik. Bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaib. Oke. Oke, bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah, terima kasih. Baru tahu apa ilmunya ini umum. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kesehatan, keberkahan buat Aduh, amin, Umi amin, sekeluarga. amin. Amin. Terima kasih ilmunya. Oke, silahkan nomor 13. Masih ada nih. Bu Neng ya. Heeh. Yang mana saja? Nomor 1. Waqatiluhum ya Ustaz ya. Nah, Ya. Bimbingannya saja. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. ulang lagi dikit dari latakunu coba. La takuna fitnah. Oke, bagus. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Oke. Pertama, waktu pas kita baca al-kafiru di sini ya, ru-nya nggak boleh panjang. Oke. Al-kafiru, oh ya. Ya, pendek. Ulang saja Terus ya. hati-hati, ya sebentar dulu. Hati-hati taknya makin lama makin hames. Terlalu hames ketika sedang harokat. Jadi ya laitani, ya nih. Hati-hati ya laitani kuntu Ya laitani jangan makin lama jangan makin kuntu tu. Nah, jadi terlalu tu. Tapi kuntu ya agak lebih tegas. Ya, nah, juga bingung. Ya. Wa yaqulul wa Ya. yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, bagus. Lanjut. Anta tina Diulang, wa sayang. Ini tuh kita baru ketemu ya. Teteh, Neng. Oh iya. Panggilannya apa? Bu Neng. Bu Neng. Oke, Bu Neng. Bu, ini agak tebal. Kita nggak boleh tebal-tebal. Anta, jaga belakangnya supaya nggak naik. Jangan tapi anta tiana. Ya, jaga tipis. Bisa? Anta. Aduh, agak sedikit sinyal tuh. Anta tia gitu ya? Iya ya, betul. Anta tiana wa mim ba'di majitana. Oke, nanya kepanjangan di belakang. Harusnya sama dengan ma. Majitana. Nah, udah segitu aja. Majitana. Ya, tapi mulai dari an sekarang. Coba biar ingat. Anta tiana wa mim ba'di majitana. Iya. Jadi yang maksudnya jangan terlalu panjang-panjang belakang. Mentang-mentang di belakang kita, nah, oh ini nggak usah ya. Kemerdekaan kesannya. Nggak usah. Harus berharakat. Iya, wajah khairan. Halo, assalamualaikum. Dan aku senang berjumpa. Di mana rumahnya, Ibu Neng? Di Bandung saja. Bandungnya di mana? Saya dari Kopo. Di Buah Batu. Oh, Buah Batu. Oke lah, siap.
Sip, sip. Jazakallah Ustazah. Jazakallah khairan. Aku panggilannya Uni Silvi aja ya, yang Ustazah. Uni Silvi itu ada namanya. Oh, Miss Silvi. Makasih. Sama. Nah, udah siap ini. Aduh. Monggo, monggo. Silahkan. Matur nuwun Uni Silvi yang Apa cantik. kabar? Sehat? Sudah sehat? Sehat. Kemarin kena flu. Oke, alhamdulillah ya sudah sehat. Oke, lanjut. Enggak. Yuk, yang mana? Ini Kenapa? Awet enggak kan? Enggak dong. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Bagus. Tapi taknya nggak kedengeran. Bunyinya coba kita cobain. Ya. Tanya nggak kedengeran hamsnya. Yat Ya. luna. Lu denger nggak? Yat lu. Lagi. Yat lu. Masih mentok. Yat. Masih. Lah, harusnya Yat. lepasnya yang ya, lepasnya yang enak. Yat. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita latihan lagi. Berarti di rumah tuh PR. Yuk. Yat luna. Yat luna ayatillah ana alail. Nah, bagus semua yang lainnya. Oke, coba sebelahnya. Sebelahnya. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Oke, yang ini bacanya bagus. Hilang. Bacanya bagus, tapi entah kenapa tak yang di sini kan pendek ya. Kalau Iya. yang di sini panjang, tapi tak di sini pendek, di sini pendek. Dua-duanya dibaca panjang, nggak boleh. Yuk. Fa'alta Stop. Disi kepanjangan. Dari depan sudah harus pendek. Wa fa'alta fa'alataka fa'alta wa anta minal. Jadi di sini tanya-tanya semua pendek-pendek. Yuk. Fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Masya Allah, tanya sekarang udah semua benar. Tapi, pakai tapi. Iya. Di depan wawunya lupa baca. Harusnya ada wa-nya. Wa fa'alta. Tadi terbaca langsung fa'alta. Wa di sini ya. Wa yang Iya. di sini, wa-nya kepanjangan yang di sini. Oh ya. Nah, yuk kita ulang lagi. Altafa latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, bagus. Nanti latihan di rumahnya huruf taknya aja, ya taknya supaya bisa keluar lepas hamesnya. Jadi bacanya at, it, ut. Ya. Nah, masih mentok-mentok itu. Nanti direkam sendiri, kedengeran nggak ada bunyi ekorannya gitu. Nah, itu aja ya. Iya, Uni. Ya. Alhamdulillah bagus ya. Barakallahu fiik. Kalau nih. Oke, yuk sekarang Ade Sarah nih udah siap. Yuk. Ya. Ya Uni. Yuk baca. Baris berapa Ya, Uni? baris ketiga. Wattaqullah. Oke, sebentar. Kenapa ada huruf wawu di depannya sekarang? Oh. Oke, bukan A. Iya. Aduh. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Oke, itu bukan tufatih, bukan. Oh iya Uni. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, bagus.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Alhamdulillah. Jazakillah khair Nuni. Jazakillah khairan. Ini udah semua? Ada lagi nomor 16? Sudah semua, Ustazah. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini juga membawa kebaikan buat kita. Semakin bagus lagi bacaan kita, semakin dekat lagi dengan bacaan dimulai dari para sahabat dan kemudian kepada Rasulullah. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita harus perbaiki dan setidaknya ilmunya kita tambah. Hari ini yang kita tambah adalah dengan mengetahui bagaimana letak ujung huruf ya. Itu aja tambahannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan Ana pamit izin dulu libur gitu ya. Tidak bisa berjumpa 2-3 pekan, nanti Ana hubungi lagi juga teman-teman. Selamat berlibur juga buat yang lain. Mohon maaf ya Ananya yang izin. Kalau ada yang pergi-pergi nanti fi amanillah, safar dimanapun Anda berada, kita berada. Mudah-mudahan Allah melindungi dan memberkahi kita. Amin. Jangan lupa ngaji, oke? Itu Selamat saja. jalan-jalan Uni. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, dikembalikan lagi kepada Ustaz Ica. Silakan untuk ditutup. Baik, demikianlah rangkaian kelas kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah kita, Ustazah Sulfianti. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan ilmu selalu. Dan apa yang sudah beliau sampaikan pada hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Jazakunallaha bi ahsanil jaza. Dari saya selaku pemandu acara hari ini mohon dibukakan pintu maaf bila dalam memandu dari awal hingga akhir bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup kelas kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Ana pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, sukron semuanya.